Oke, pertandingan tersubuh nih. United Newcastle Boxing Day. Ini tersubuh masalah United itu sebenarnya nggak banyak sih, cuman ya Martial kita kita bukan nggak usah kita anggap dia sebagai masalah ya kan. Martial itu sebenarnya solusi. Solusi kalau dijual, ya kan? Ya, Yang sebenarnya yang aku nantikan buat pertandingan subuh nanti bukan hasil pertandingan ya, Mm-mm. bukan hasil akhirnya, tapi lebih ke Progres. eh progresnya si Mister Love Progres nih kan. FC. Ah, ah, ah. Karena di pertandingan pertamanya di IPL lawan apa kemarin ya? Ini Crystal Palace ya. Star. Crystal Palace satu Iya, kosong iya. dari yang filosofi-filosofi yang Mhm, bertebaran di media lah mhm, itu mhm, mhm. agak agak kelihatan lah dikit kan. Terus Ya, kemudian di Norwich itu jadi kayak turun kalau mesin. dibilang turun mesin kan. Eh, Tapi nanti ini kan sudah dua pertandingan matchnya United itu postpone. ya, Nah, Brentford. jadi lebih ke penasaran kira-kira nanti di lapangan tuh bagaimana? Apakah ada sesuatu yang berubah atau bakal gitu aja? Karena sempat sih kepikiran sama aku kalau strateginya Ragnik itu kalau di home aja yang bisa berjalan, kalau udah di away Hmm. itu Buntu. mentalnya tuh turun tuh. Bagusan Ole kalau pertandingan away berarti ya. Nah, masalahnya kalau menang di home dan away itu sama-sama 3 poin kan. Ya. Oleh bagus di away, kalau di home-nya bapuk sama aja kan. Malu-maluin tuh. Kecuali kalau misalnya kita main away, kalau menang 6 poin tuh. Hmm. Ah, sekali menang kan. Ah, itu baru ya. Jadi kamu lebih lebih tertarik buat Oke, ngelihat oke. progresnya di lapangan seperti apa, bakal pemain bakal fit, bakal intensitasnya bakal tinggi seperti di pertandingan pertamanya Ragnik atau bakal turun mesin kayak gitu. Iya, kalau aku sih lebih ke menyoroti hal itu. Nah, kalau Kak Stimi gimana pertandingan tersubuh? Kalau aku ini menarik karena Prediksi. sebenarnya ah, ah, Nah, aku sangat tertarik dengan game ini karena sebenarnya kedua tim ini harus sama-sama menjaga momentum terkait dengan gol mereka masing-masing. Dalam artian MU harus bekerja keras nih posisi sekarang ya, karena dua pertandingan postpone di mana Arsenal pertandingannya tetap lanjut dan ternyata mereka sialnya mereka konsisten untuk performanya konsisten baik, sehingga mau nggak mau defisit poinnya antara Arsenal dan MU ini harus dipangkas kalau misalkan MU masih bermimpi untuk bisa paling tidak 4 besar. Sehingga aku melihat MU pasti nanti akan ngotot banget nih, dan sama dengan penasaranku sama si media nih, nantinya kayak rankingnya akan membawa timnya bermain seperti apa nih, sengotot apa itu, nanti aku juga penasaran juga. Nah, di sisi lain Eddie Howe di Newcastle ini dia juga dihadapkan pada posisi tim kaya baru ya kan, OKB gitu, dan akan anti klimaks kalau di musim depan si OKB ini main di Championship, sehingga mau nggak mau mereka paling tidak nih di musim ini kalau aku lihat gol paling realistis adalah bertahan di Premier League. Sedangkan kalau ngelihat dari posisi mereka di peringkat 19 dan ternyata mereka bermain sudah lebih dulu selisih 3 pertandingan dibandingin Burnley yang di atasnya. Jadi mau nggak mau mereka tetap harus, mau nggak mau juga harus all out, juga harus ngotot untuk bisa ngejar 3 poin, sehingga paling tidak kalau target yang tak lihat ya, target mereka lolos di gradasi itu ya, satu pertandingan ini juga merupakan pertandingan penting bagi mereka. Nah, tinggal kita lihat nih nanti adu strateginya akan seperti apa nih. Karena justru yang paling membuat penasaran di situ, karena kedua tim kalau lihat dari posisinya masing-masing sebenarnya mereka sama-sama memiliki gol yang sama pentingnya bagi kedua tim itu, meskipun beda beda dunianya ya, beda habitatnya di atas sama di bawah, tapi secara kepentingan untuk masing-masing klubnya ini mereka sama-sama harus butuh 3 poin. Kemungkinan MU di atas terburuknya kan? setidaknya posisinya ada di, kalau bawah itu bagian atas, kalau di itu Oh ya, ini peringkat 7, yang peringkat saya 7. lihat pertandingan terakhir Newcastle itu 12 Desember dibantai sama Leicester 4-0, tapi yes. itu Newcastle away.
Dibantai 4-0, yang ngegolin Tielemans, Patson Daka, Tielemans lagi, terus James Maddison. Line up formasinya Newcastle itu 4-4-1-1. Jadi si Callum Wilson sebenarnya kalau kita ingat match ketika dia masih di Bournemouth itu mimpi buruk United sih. United pernah Oh, dihajar sama si Callum Wilson ini kan. main sama Joshua King juga Sama saat itu Joshua ya. King juga. Itu berapa kemarin dulu skornya itu yang MU kalah kan? Atau Ini seri kalah ya? itu. Oh, kalah itu. Kalah ya? Itu Sempet. si Mourinho apa Van Gaal waktu itu? Mourinho. Aduh si Mourinho bapak. tuh. Terus United match terakhir itu sebelum postpone itu lawan Norwich ya. Norwich 1-0. Norwich 1-0 ya. Kece-kece voucher tuh golnya. Ya Norwich 1-0, United away. Penalti. Oh si Om yang ngegolin. Oke. Nanti ini yang kandang Newcastle, United away. Kalau ngelihat Kira-kira gimana nih prediksinya nih? kalau hasil ngelihat pertandingan latest nih? newsnya nggak ada yang masalah kan di United, nggak ada Hah? pemain kunci yang absen, nggak ada kan, semuanya fit kan. Eh, semua fit. Heeh. Lindelof mungkin ya. Tapi Lindelof nggak kunci sih ya sekarang. Lindelof itu iya, Varane tapi belum bisa main kan, Nah, berarti mungkin Lindelof nih ya. Tahu nih. Mungkin Bailey yang main nanti. atau Bailey. Kalau dari United sih kayaknya semuanya ya United kayak gitu. Cuman kalau line up mungkin ya saya bakal ini pasti Dalot dipasang. Itu Dalot dipasang, terus Alex Telles dipasang, Fred sama McTominay juga dipasang. Sebenarnya saya pengennya si ini sih yang dimain si siapa Doni, cuman kayaknya Doni makin berat ininya ya buat ngeganti Selama posisi Bruno. Bruno. Kalau Kemungkinan terburuk akan imbang nih kalau menurutku. Kita lihat nanti. Kemungkinan terburuk, Iya, kemungkinan terburuk. optimis sekali Anda. Kemungkinan malah aku kalah MU. kenapa? Karena kalau dari kakak Timi bilang tadi dari segi golnya mereka sama-sama butuh kemenangan kan. Ya, Tapi secara obsesi kayaknya Newcastle tuh lebih di atas kalau menurutku ya, obsesi untuk menangnya, karena udah beberapa pertandingan babak belur. heeh. Ya kalau misalnya ini kalah lagi ya kemungkinan musim depan main di Eropa, yaitu Championship League, ya kan? Champion Jadi ya. ya Championship kan. Jadi karena apa? MU itu beberapa tahun belakang ini menjadi tim yang suka memberi kejutan kan. Ya. Ya salah satu kejutannya pertandingan seperti ini. Tapi itu nggak tahu kalau di bawahnya yang si Rafni sekarang ini. Tapi Nah, aku malah lebih condong kalau misalnya dibilang kakak tim tadi kemungkinan terburuknya seri. imbang, kemungkinan ininya MU kalah bisa tuh. Kalau Kalau aku menurutku ya, karena Heeh. si Newcastle punya ambisi lebih tinggi tuh. kalau aku ngelihatnya justru United menang. Oke. MU menang. MU menang. Bisa juga. Faktor Newcastle-nya yang bakal ya kalau mereka pasti bakal nge-push United. Kalau kita ngelihat dari track record manajer juga kan, meskipun sama-sama ya sebenarnya Rangnick juga nggak bisa dibilang manajer bagus gitu loh. Dalam artian track recordnya nggak sebagus manajer kayak Jurgen Klopp. Cuman kalau kita ngebandingin dia sama Eddie Howe ya kayaknya dia masih lebih matang lah dalam segi taktik. Cuman ya nggak tahu nih pemain-pemain si kampret-kampret yang di 11 pemain ini bisa nggak nanti nih membawa taktiknya Rangnick gitu, filosofinya Rangnick ini. Cuma ya menang sih, harusnya sih menang. Dan serangannya ya dari Dalot lah. Bisa menang, tapi kalau kalah aku nggak bakalan terkejut sih. Jangankan kalah, imbang aja nanti mungkin udah ada Rangnick out, udah itu aja. Karena kelihatan banget kan Rangnick itu harus menang nih, nggak mungkin kalau kalah nih, nggak mungkin. Kesannya itu kayak gitu loh, vibes-nya dari para fans MU. Nggak mungkin nih kalah, harusnya menang ya, harus menang nih ya.
Kalau aku Tapi ngelihatnya dibilang kayaknya Norwich nggak bakal kalau turun mesin sih kayaknya enggak. Tapi intensitasnya berkurang kayaknya mungkin nggak ya seintens bisa. kemarin. Cuman masih Betul. lebih bagus dibanding ketika Norwich. Soalnya pemain fresh kan, masih fresh dalam kondisi Iya fresh. sih, benar-benar. Perkiraan line up Kak Stimi? Perkiraan line up, oke, kalau aku tetap di belakang. Shaw ini udah sembuh belum sih? Maksudnya sudah fit belum ya, Kak? Aku belum update lagi, tapi Aku kalau kalau ya kita jelas tengah ngomongin ngomongin Maguire. Luke Shaw, kalau kita ngomongin Luke Shaw, aku lebih condong memegang pernyataannya Ragnik 2019 kemarin sih. Yang ketika dia menyoroti Luke Shaw itu sebenarnya Nah, nggak sebagus ketika Luke Shaw beberapa tahun lalu. Jadi sekalipun Luke Shaw itu sudah fit, kemungkinannya dia bakal tetap masang Teles. Kayaknya. Aku oke. lebih condongnya ke Ya, situ. kita lihat nanti. Oke. Ya, kita lihat nanti. Tapi aku sih masih menjauhkan nanti Luke Shaw yang main, kemudian Maguire, Bailey, sama Dalot. Ya, tengah masih tetap lah nggak tergantikan lah itu. McTominay sama Fred. Siapa yang nggak tinggal? Itu kan siapa yang berani menggantikan Fred dan McTominay? Seperti tidak akan ada yang berani. Nggak ada ya. Tapi Nggak Fred, ada, nggak tapi ada yang Fred berani itu ya. Bukan ini ya. karena disuruh Tapi pelatih, tapi memang benar ada yang berani. iya, tapi Fred itu pemain yang beruntung loh. Istrinya cantik. Oke, terus lanjut Eh, line up. tapi Oke, memang Fred McTominay terus. Fred, ya, Fred masih akan sentral juga perannya kalau menurut Heeh. saya. Dan ya Bruno tetap masih lah dalam kondisi fit. Memang Bruno masih menjadi andalan. Si R7 juga nggak akan tergantikan. Hanya tinggal nanti nih Rashford, Sancho, sama apa namanya, Greenwood. Rashford, Sancho, Greenwood nih siapa. Tapi aku masih tetap melihat Rashford sama Sancho yang akan dimainkan. Oke. Mungkin nggak jauh beda dibandingin dengan line up yang lawan Norwich. Betul, yang berbeda kemungkinan di Bailey sama Shaw. Kalau aku sih Bailey melihat sama itu sih ya. Shaw. Oke. Hmm, Line up kita lihat. United pas lawan Norwich itu sebentar. Rashford, Ronaldo, formasi yang agak aneh 4-2-2-2 saat itu ya line up-nya ya. Kemarin lawan Norwich 4-2-2-2 ya. Formasi yang agak menurutku agak aneh dengan komposisi pemain yang ada ya. Oh iya, Cuman 4-2-2-2, betul. saat 4-2-2. di pertandingan jalan nggak tahu tuh switchingnya yang dijalankan seperti apa, karena untuk line up yang waktu lawan Norwich itu aku merasa memang strateginya Ole mungkin lebih pas untuk Strateginya diterapkan. Ole lebih pas. Set ininya ya, formasinya ya, Heeh. dimana Fred McTominay DM, kemudian Bruno-nya di tengah sebagai apa namanya AMF, terus di depannya Bruno ada Ronaldo, kiri kanannya tinggal Sancho, Rashford. Nah itu lebih ini. Cuma dengan formasi 4-2-2 tampaknya kalau aku melihat pas lawan Norwich itu kayak pemain tuh bingung itu loh, bongkar pertahanannya Norwich itu harus gimana gitu. Beruntung aja memang ada gesek voucher penalti itu, ada ya kosong, wah udah. Nah, kita Median, lihat semoga aja sih bisa lah nanti. median perkiraan line up prediksi. Perkiraan line up Sama kayak pertandingan Norwich kemarin. bakalan sama sih kalau menurutku formasinya. Belum terlalu kalau masalah perubahan ini. Kamu kalian ini enggak sih? Kalian pakem yang dipakai sama Ragnik ini sebenarnya masuk nggak sih di kepala kalian? Kalian bisa ngerti nggak sih taktiknya Ragnik 4-2-2-2 ini sebenarnya kayak gimana? Aku sih masih belum bisa baca ya, maksudnya Ragnik ini akan membawa tim ini kemana, karena yang santer diberitakan kan gegen pressingnya. Nah, apakah sebenarnya cocok nih dengan posisi pemain MU yang sebenarnya jarang sekali sih model pressing gitu. Kayaknya kalau ngelihat zonal. Kalau dengar statementnya Kakak Tibi soal Ragnik ini, kayaknya dia lebih condong mengikuti pernyataannya Evra deh kayaknya. Koi siopo ya, Evra koi siopo, wani-wani yang ngerubah United. Benar sekali. Iya itulah aku lihat gitu. Atau ini bukan karena
faktor pribadi Kak Tim. Bukan karena Ole dipecat Bukan kan? sih. Bukan ya. Bukan Ini ya. bukan juga, karena aku melihat justru aku lihat ya, yang tak lihat dari pertandingan awalnya si Ragnik ini, memang dia berusaha untuk menerapkan sesuatu yang berbeda gitu. Oke. Baik dari filosofi bertanding, dari strateginya yang dia, sedangkan ini posisi tengah musim, Oke. di mana di posisi yang kemarin Ole sudah bertahun-tahun dia menerapkan filosofinya dan strategi yang diterapkan, termasuk komposisi line up-nya kan juga itu merupakan racikan, masih tinggalan racikannya Ole nih. Nah, Oke. cobalah Ole Ragnik itu dipaksa, aku melihatnya ada pemaksaan perubahan filosofi dan strategi, sehingga Oke. aku lihat agak bingung gitu. Gitu. Itulah jadi. Tapi si Ragnik ini dibandingkan dengan pelatih lain itu ada satu yang ya apa? Menonjol. Kalau bukan ya, kalau di public speaking pas ditanya wartawan gitu kan, Klopp itu kan memang awalnya sudah dikenal dia pertama yang bawa gegen pressing ke IPL kan. IPL ya. Tapi ya hanya sebatas gegen pressing gitu. Kemudian Pep ya hanya sebatas tiki taka. Tapi kalau setiap Ragnik ditanya, dia tahu selalu gitu loh. Dia punya jawaban dari semua pertanyaan. Yes. Bukan, tapi kalau aku bukan mau menyorotin itu, tapi si Ragnik kenapa dia kasih tahu semuanya taktiknya dia, mau itu yang sistem 8 detik kan? Kemudian yang pressing 3 orang kayaknya semua dikasih taunya kan. Jadi kayak ini orang sebenarnya tahu, sadar nggak sih dia dikasih taunya? Tapi apakah memang cuman itu taktiknya atau nanti ada lain lagi? Karena kan Pep tuh nggak pernah tuh cerita bagaimana caranya kan. Cara lah yang spesifik kayak misalnya sistem 8 detik 10 detik itu kan. 8 detik rebut bola, 10 detik harus ada shoot on goal atau kasih serangan gitu. Jadi memang ini maha guru, cocok lah dibilang maha guru, karena guru itu kasih tahu dia semuanya kan, dikasih tahunya semua tuh. Justru karena itu kayaknya aku melihatnya kayak gitu. Mungkin Ragnik beranggapan kalau sepak bola itu bisa diketahui sama siapapun gitu loh. Dengan bahkan tanpa dia ngomong pun, kalau misalnya satu kali dari satu pertandingan tim ini sudah main, itu pelatih itu pasti sudah bisa nebak gitu loh. Ini orang tim ini main kayak gini, kayak gitu. Jadi menurut Ragnik mungkin yang ngapain saya tutupin yang kayak gini. Nanti masalah data yang lain itu kan nggak mungkin saya beberkan ke kalian gitu loh. Nah, mungkin mereka ya benar, tapi dia sadar nggak ya kalau sebenarnya kayak permainan di setiap pemain MU itu juga sudah dianalisa juga oleh tim lawan gitu, sehingga dengan ada sedikit informasi-informasi yang clue yang dia sampaikan di press conference juga bisa jadi bahan permenungan oleh pelatih-pelatih lawan nih, itu kan pasti ya dia harusnya memikirkan itu juga harusnya ya. Aku malah kepikiran ya bisa jadi seperti yang Median tadi bilang, dia mengatakan itu di depan tapi sebenarnya di belakangnya dia punya komposisi yang berbeda gitu. Bisa jadi memang seperti itu, tapi memang belum kelihatan sih sebenarnya selama kan. Ya kita lihat nanti. Harusnya kalau dengan lawan Newcastle, kalau memang dia berhasil menjalankan ini semua ya paling tidak bisa menang 2 atau 3-0 dengan nyantai ini harusnya nanti ya. Tapi kalau timnya masih bingung, nggak kita lihat nanti. Paling ya imbang. Jadi prediksinya MU menang seri. Tapi kalau balik ke prediksi aku menang sih. Oke, ini kita sama-sama kita sama-sama fans MU loh, nggak dibenturkan apa? Iya. Tapi menang, prediksi menang. Kaitannya aku berharapnya menang, cuman kalau misalnya kalah nggak terkejut loh. Berarti realistis ya, realistis. Oke. Pertanyaan terakhir soal United. Ini kan Ragnik cuman interim sampai cuman 6 bulan. Dan meskipun dia nggak menutup kemungkinan bakal jadi manajer permanen, yang itu opsinya masih terbuka gitu loh. Tapi kayaknya peran konsultansi role itu akan dijalankan sama dia selama 2 tahun. Nah, siapa satu pelatih manajer yang sesuai dengan filosofinya Ragnik yang bisa menggantikan Ragnik menurut kalian? Sebut satu nama, alasannya siapa? Nah, satu nama dan alasannya. Coba Kakak Timi.
kalau melihat track recordnya ya, kalau melihat track record, maksudnya track recordnya Rangnick ya, Ini kita dia kita ini ya, sebenarnya kita bukan nggak waktu kita yang tepat ya. ini apa? Kita nggak semuanya terbuka, opsinya terbuka. Jadi manajer yang Oke, nganggur, yang nggak nganggur itu kalau misalnya disuruh bawa satu nama aja ke United, siapa manajer itu? kalau aku nih ya, kalau aku nih ya, Nah. ini aku nih ya, Ah. Ralph Hasenhuttl pelatihnya si Southampton itu, bacanya Oh, gimana nih? Ralph Hasenhuttl. 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 Oke. Oke. Alasannya dia sudah lebih dulu ya, maksudnya sudah lebih lama membaca situasi dan suasana Liga Inggris. Yang berikutnya juga ya hubungan untuk untuk komunikasi dengan Rangnick ibaratnya tidak perlu tidak perlu semacam penyesuaian lagi lah sesama Jerman, dan juga sama-sama sempat melanjutkan fondasi yang dibangun Rangnick di Leipzig kan ya, si Hasenhuttl ini, sehingga aku melihat untuk karena waktunya kan kalau nggak salah dari kontrak yang beredar kan 2 musim ya, 2 musim sebelum konsultan akhirnya dia role 2 musim ya. 2 musim konsultan role gitu kan. Jadi memang ini bukan waktu yang yang bisa dibilang cukup sebenarnya untuk mempersiapkan segalanya, untuk merubah filosofi dan untuk bukan merubah, lebih ke adaptasi filosofinya mereka ke tim MU ini. Sedangkan Rangnick kan untuk EPL, informasi terkait dengan Premier League, pengalaman juga terkait dengan Premier League kan dia masih minim nih. Sehingga apabila memang ibaratnya untuk bisa memperlancar adaptasi strategi dari yang filosofinya ke tim MU yang sudah lebih terbiasa dengan gaya permainan Inggris dan gaya permainan MU yang sebelumnya, aku melihat justru malah Hasenhuttl ini yang lebih pas dengan alasan itu tadi sih. Dan aku melihat ini sebenarnya Southampton juga enggak ya, dengan skema yang ada ya, dengan kondisi yang ada, dengan budget yang ada, domain yang ada, menurutku di beberapa pertandingan mereka sebenarnya juga oke loh, cukup kompetitif Itu juga. ini bisa dibenarkan soalnya aku pernah baca di artikel, lupa di mana itu, yang memperkenalkan sebenarnya formasi 4-2-2-2 ini sebenarnya sudah dikenal di Premier League pas Hasenhuttl masuk di Southampton. Cuman nggak tahu pertandingan pas kapan, aku lupa detail artikelnya apa. Cuman ya memang formasi 4-2-2-2 ini sudah pernah dicoba sama Hasenhuttl pas dia awal-awal melatih di Southampton. Kalau Median satu nama. Aku awalnya sih memang Hasenhuttl tadi karena ini nanti kan posisinya Rangnick ini yang jadi mungkin dia jadi ambil bagian penentu pelatih selanjutnya, kemudian dari pemain akademi ke senior kan, kemudian masalah transfer. Tapi kalau misalnya ini mau coba yang bukan dari dalam tanda kutip muridnya yang diambil ya. Ya kemungkinan besar ya Ten Hag ya, kalau menurutku. Ten Hag ya. Oke. Ten Hag. Kalau misalnya bukan dari jangan Steve Bruce lah ya. Oke, Ten Hag. Oke, masuk akal. Oke. Karena Ten yang Hag, jelas aku berharap sih jangan Pochettino. Itu kalau Pochettino jadi manajer United, aku ganti fans Brentford. Iya. Sebenarnya sih kenapa Ten Hag, karena ya Ten Hag punya pakem dia. Kalau misalnya dibilang ya dari kabar yang beredar sih kalau gayanya dibilang kan total football ya, tapi karena mungkin lagi bertepatan dia main di Eredivisie aja dibilang total football, tapi ya kira-kira yang gaya seperti itu jalan nggak di tempat yang lain. Tapi kalau misalnya dilihat dari nama yang dari murid mah si Rangnick, Ten Hag lah yang paling bisa masuk yang lah. paling ini ya. Apalagi musim ini Ten Hag ini ya di Ajax, Dusan Tadic jadi pemain yang paling banyak cetak asis ya. Oke. Di kalender year ya. Di kalender year. Satu bola liar Simeone.
Kayaknya bakalan mungkin kayaknya. Minim ya. Minim. Oke. Kalau aku sih pengennya Pak balik Pak. Siapa? Boleh. Oh, bukan. Mourinho. Bapak saya yang ada di Roma, tapi nggak usah balik Pak. Mourinho. Mourinho. Ya, Tapi selama kalau Pogba masih ada misalnya di ya situ, itu berat, Mod. yang kemungkinan besar yang menurutku pribadi kemungkinan besar Ten Hag. Tapi kalau misalnya mau kalau ditanya pengennya siapa, si Gasperini. Lebih liar lagi ini. Ini masih jauh kalau Gasper ini. Lebih liar lagi nih Gasperini. Kalau pengennya atau lebih ke pelatih Italia, pengennya pelatih Italia. Oke. Maksudnya pelatih yang sekarang melatih di Italia gitu. Pelatih bernegara Italia. Oh, kirain pelatih yang sekarang melatih di Italia. Tidak, bukan. Yo. Aduh. Tapi di sepak bola modern sekarang, maksudnya yang 10 tahun terakhir lah, ada nggak ya pelatih yang 2 kali Dapat gelar. setelah keluar masuk lagi? Ada nggak ya? Mourinho. Nggak ada ya kayaknya. Mourinho nggak? Di mana? Chelsea. Iya. Chelsea dia dipecat dia yang pertama dia tahun berapa ya? 2000 berapa Chelsea Mourinho dipecat itu? Ya bukan dipecat, dia mengundurkan Segitu diri kan? spiritnya Dia mengundurkan Chelsea. diri waktu pindah ke Madrid. Pindah ke Inter. 2007, Iya ya. 7-8 kayaknya. Ancelotti. 2007 Chelsea dia. Nah, Habis itu Ancelotti 2013 masuk. 2013 masuk ya. Oh iya. Tapi Ancelotti udah lama kayaknya. Sebelum 2010 masalah. Ancelotti itu 2009 kalau nggak salah. Ancelotti kalau nggak salah 2009. Tapi- Terus Chelsea menang, Chelsea juara di situ. Nggak mungkin lah kayaknya Mourinho balik ah. Ya nggak mungkin. Kecuali mungkin ke Brentford. Nah, jangan punya tantangan Brentford. Soalnya kan habis Mourinho kan habis ngelatih Roma nanti ngelatih Boavista dia. Beragam Habis itu nanti ngelatih. Iya, habis itu ngelatih nanti Corinthians kan. Al Ahly. Emang gitu kok pet karirnya hampir sama dia dengan Sheridan Shaqiri. Siapa? Habis dari Bayern Munchen kan. Habis itu ke Stoke City kan. Karirnya tuh kayak gitu ya. Ini kalau dia pengen tantangan baru ya ke Adelaide United. Merasakan kerasnya Australian A-League.